Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kedatangan tamu yang bernama Ning Fa'iqah Nurul Hikmah. Beliau datang ke Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini dalam rangka wawancara untuk disertasinya di Universitas Jember jurusan FISIP dengan judul Lokalisasi sebagai Strategi Keberhasilan SDGs, Pendekatan Partisipatif melalui Studi Kasus di Kabupaten Jember. Nah, ngomong-ngomong nih, apa yang menginspirasi Ning Fa'iq membuat judul seperti itu? Iya, saya terinspirasi dengan adanya norma global ini ya, dari SDGs yang berasal dari PBB gitu ya, dan dimasukkan ke dalam nilai lokal, norma lokal ya, yang menjadi sekarang SDGs desa gitu. Sehingga saya juga tertarik, ternyata saya karena mengenal Kiai dari Lajisno PBNU gitu ya. Jadi kok ada kampung SDGs gitu kan, yang menginspirasi juga dari tokoh NU Kiai. Jadi kenapa saya melihat ini, karena keterlibatan tokoh Kiai ini berperan penting terhadap pencapaian SDGs itu sendiri, terutama di kampung SDGs. Nah, sekarang nih saya baca di Google ini. Iya. Skor pencapaian SDGs Indonesia saat ini adalah 69,4, ya, menempatkan di peringkat ke-78 ya, dari 167 negara. Skor ini masih di bawah rata-rata kawasan Asia Timur dan Asia Selatan. Nah, ini menurut pemikiran Ning Fa'iq, kenapa Indonesia ini kok urutannya 78 dari 167 negara? Iya. Berarti kan rendah ini. Rendah, masih rendah. Padahal negara Indonesia ini kan kaya. Ya, betul. Negara Indonesia ini besar. Nah, apa yang tidak ada di Indonesia? Nah, tambang ada. Tambang ada juga. Emas, banyak, minyak, nikel. Dan aluminium. Masya Allah, ya, kaya Indonesia ini. Betul. Pertanian, subur. Ya, perkebunan kopi banyak. Ini kenapa nih? Nah, SDGs itu kan salah satu tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan. Betul. Kan? Nah, berarti masyarakat Indonesia ini kan masih banyak yang miskin kalau seperti itu. Nah, kemudian pendidikan supaya maju, berarti kan pendidikannya ini rendah. Iya. Bahkan banyak sekolah sekarang ya, Yai. Nah, banyak sekolah tapi ternyata pendidikannya masih rendah kan gitu. Saya menduga ya, saya menduganya pemerintah harus proaktif dengan kolaborasi atau turun ke bawah, tidak hanya secara adanya regulasi secara top down gitu ya, tapi tidak ada ke bawah secara bottom up. Bottom up ini penting karena kenapa? Keterlibatan tokoh lokal seperti misalnya kampung SDGs yang dibentuk oleh PPKSI ya, itu membantu support sistemnya pemerintah. Namun masih belum direkognisi oleh pemerintah sendiri. Contohnya misalnya Kementerian Desa sebagai pusat koordinasi pembangunan berkelanjutan SDGs desa utamanya gitu kan. Nah, dari Permendes nomor 21 tahun 2020 mengenai pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, saya melihatnya pemerintah belum merekognisi secara nyata keterlibatan lokal, partisipasi masyarakat. Padahal di dalam pedoman itu ada partisipasi masyarakat. Misalnya kalau saya melihat di observasi di lapangan ada keterlibatan tokoh lokal seperti kiai, perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk melakukan riset ya, membantu mengurangi stunting karena di situ ada pembiayaan riset misalnya. Kemudian ada juga dari CSR misalnya Lajisnu PBNU gitu kan, yang sangat membantu sekali mengurangi kemiskinan gitu, dan juga memberikan bantuan yang cuma-cuma ya kepada masyarakat. Banyak sisi lain juga saya menduganya
sebenarnya tidak rendah, cuman belum dimasukkan saja kegiatan-kegiatan keterlibatan masyarakat tadi dari melalui tokoh lokal kiai. Misalnya, tahu nggak kira-kira pemerintah desa dengan adanya PPKSI misalnya, yang sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke, banyak kampung SDGs gitu kan. Nah, ini seharusnya menjadi apresiasi oleh Kementerian Desa dan juga mungkin ide juga dari Bappenas gitu kan, yang konsisten untuk mengawal pembangunan berkelanjutan ini, terutama di desa. Iya, ini pemikiran dari akademisi ya. Nah, kalau saya ini nih kan namanya NGO di luar pemerintah, yang penting kami ini bergerak dengan ikhlas bersama teman-teman semampunya nih. Nah, karena saya melihat tujuan-tujuan SDGs yang 17 itu sangat sejalan dengan maqasidus syariah, dengan tujuan dari syariat Islam yang ada. Sehingga kami terus bergerak bersama pihak-pihak yang mau berkolaborasi, bersinergi. Nah, syukur kalau pemerintah Indonesia, karena SDGs ini kan akan dievaluasi tahun 2030. Betul. Nah, ini kan masih ada waktu, sekarang 2025, 5 tahun ini. Kami berharap memang kepada pemerintah Indonesia, mari kita turun bersama-sama ke masyarakat bagaimana tujuan SDGs di Indonesia ini meningkat, ya. Tercapainya itu meningkat. Syukur kalau di tahun 2030 ini kita mencapai sampai 90% lah kan ya, kan luar biasa. Nah, kalau 100% mungkin mustahil lah ya. Karena kemiskinan itu ya sesuatu yang mungkin itu sunatullah menurut saya, tapi kita tidak boleh pasrah, berserah diri, tapi harus berusaha. Berusaha bagaimana menurunkan angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih nih atas pemikirannya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, didengar oleh bupati, didengar oleh gubernur, didengar oleh presiden dan bawahannya. Karena kami mendirikan kampung SDGs ini juga melalui peresmian oleh bupati dulu. Jadi ada tanda tangannya gitu. Ada prasastinya, ada prasastinya gitu. Artinya kami mendirikan PPKSI atau Kampung SDGs ini bukan tidak kulon kepada pemerintah, tapi terus bersama-sama pemerintah. Mudah-mudahan dialog singkat ini manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.